bersuka cita dalam hadiratnya. Saudara kan haleluya. Seperti ini sama-sama semua. Here we go. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya.
Selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Sukacita Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, amin. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Kita bisa berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini membawa hati kita yang rindu untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang besar. Malam hari ini kami rindu untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Oleh sebab itu biarlah Engkau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarkan kami layak untuk menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Satu hal yang kami rindu, berdiam di dalam hadirat-Mu, menikmati bait kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami datang padamu, kami temukan kasih yang sejati. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari engkau datang bawa ungkapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari datang bawa kerinduan-Mu untuk masuk dalam hadirat-Nya. Amin, amin. Kami tahu Engkau bertahta di hati kami, Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Mari engkau yang rindu hadirat Tuhan, sama-sama. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
kami Tuhan. Amin. Kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi dengan sungguh nyanyi. Ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakan penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sekali lagi katakan penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tuhan kami Tuhan, tinggal di dalam air kudus-Mu, nikmat
mengucap syukur pada Tuhan hari ini. Atas semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami di dunia ini. Keadaan kita. Namun seperti seorang pemazmur berkata, aku bermaksud untuk mengetahui semua hal yang membingungkan. Hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tuhan menuntun, memberi pengertian. Jangan biarkan kita keluar dari tempat ini tanpa menikmati kasih Tuhan, tanpa menikmati hadirat Tuhan. Pakai waktu ini untuk sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya amin. Dalam hadirat amin. Iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasih. Dengan kasih Kristus mari bangkit berdiri. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
kekuatan iman kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu kami mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi menyerukan nama Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang sudah siap lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita malam hari ini boleh berikan tos samping kiri kanannya. Berikan senyum yang terbaik. Katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami tahu nama-Mu nama yang berkuasa Tuhan. Sebab itu kami datang menyerukan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan imanmu katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Nama-Mu berkuasa Tuhan, nama-Mu membebaskan setiap kami. Mari sama-sama dengan imanmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Boleh bantu saya tepuk tangan, kasih ke Tuhan untuk lagu ini. Pelan-pelan maksud saya. Gini. Tepuk tangan sama-sama, 3, 2, 1. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory,
kali lagi. Sama-sama katakan. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Semuanya siap? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Posisi lambaikan tangan tuh katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Dari awal sama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi angkat tangan tuh sisi katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Pemusik, mari memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya satu-satunya juru selamat, amin. Namanya siapa? Namanya siapa? Haleluya. Semuanya siap? Sekali lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Serukan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory, hallelujah. Bisa lebih dari ini. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya sama-sama kita serukan. Kekal. Haleluya. Boleh kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera melalui Tuhan Yesus. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlukan Engkau di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tanyakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun
Dengan imanmu katakan, tetaplah Allah selama. Dengan sungguh katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagaku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagaku. Mari bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan pujian ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagaku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Keberadaan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami yang ada di ruangan ini. Urapi kami semua, baik yang memberitakan firman Tuhan ataupun kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami beroleh sesuatu. Tuhan berbicara kepada kami, sehingga hidup kami ditransformasi. Kami pulang keluar dari tempat ini, kami bukan lagi pribadi yang sama. Ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Karena saya yakin dan percaya pada saat kita datang ke rumah Tuhan, maka bukan hanya kita menaikkan pujian penyembahan. Pada saat kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi saatnya Tuhan yang berbicara kepada kita saat ini. Yang setuju katakan amin. Baik, suka memberi. Tema kita untuk bulan ini yang diberikan oleh Sinode. Dan kita akan bahas bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Nah ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-7 saya akan baca dan ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan membacakan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, untuk menghormati firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 7, 8. Kita sama-sama ayat 6, 7 saya, 8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 keras. Amin. Silakan duduk. Berbagilah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Baik, berapa banyak kita yang saat kita mendengarkan orang berkhotbah lalu kemudian berbicara begini. Kalau kita memberi lalu belum terasa sakit, itu namanya belum berkorban. Ya. Nah, kita akan berbicara banyak mengenai bagaimana suka memberi dan kita akan juga
Nanti saya akan jelaskan sedikit. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu apa yang kita baca itu punya latar belakang. Apa latar belakangnya begini. Jadi sebenarnya Paulus itu sedang mengumpulkan dana buat jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, jemaat yang ada di Yerusalem saat itu sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka juga sedang mengalami yang namanya dikejar. Makanya mereka kelaparan dan mereka membutuhkan dana. Makanya Paulus mengumpulkan dana dari gereja non-Yahudi seperti dari Makedonia, dari Akhaya, ini bagian Korintus yang kita baca, Galatia dan beberapa daerah di Asia Kecil. Ya. Jadi sebenarnya Korintus itu sudah merencanakan pemberian ini sejak lama, semenjak 1 tahun yang lalu. Cuman masalahnya mereka orangnya omdo. Tahu omdo? Omong doang. NATO, no action, talk only. Makanya di ayat yang begini dikatakan begini nih. Bisa? Ya, dikatakan begini. Inilah pendapatku tentang hal itu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Tapi ternyata belum diselesaikan juga. Ya, dan plot twistnya adalah ada satu jemaat yang sebenarnya mereka itu lebih menderita daripada orang-orang di Korintus. Namanya jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu lebih dulu bahkan lebih cepat mengumpulkan dan memberikan kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Kalau kita lihat nanti ceritanya, latar belakangnya, Makedonia lebih melarat, lebih miskin. Gitu ya. Tapi ternyata mereka lebih dahulu dan mereka lebih cepat mengumpulkan. Tapi apapun itu, perhatikan baik-baik. Dari saya cerita latar belakang ini, kita mengerti bahwa ternyata memberi merupakan bagian penting dari kehidupan kita sebagai murid Kristus. Saya ulangi lagi, memberi adalah bagian kita sebagai umat Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Dia mengatakan begitu kepada para muridnya. Supaya apa? Supaya memang kehidupan kita dalam memberi itu memang jadi gaya hidup kita sebagai orang percaya yang mengerti, katakan amin. Dan banyak orang menganggap bahwa kalau kita memberi maka kita sedang mengurangi apa yang kita miliki. Betul atau tidak? Ya memang berkurang. Ya. Tapi coba seandainya saya berikan point of view yang baru bahwa seandainya kalau di tangan kita bukan apa yang kita miliki lalu kita berikan kepada orang, maka sebenarnya apa yang kita miliki berkurang atau tidak? Tidak pernah berkurang. Bagaimana seandainya apa yang kita miliki, apa yang Tuhan kasih sebenarnya itu bukan milik kita, kita hanya mengelola. Karena ada ayatnya dikatakan begini, Yesus kasih perumpamaan kepada para muridnya mengenai seorang yang kaya. Ya. Dia mau pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat dia berkata kepada beberapa pegawainya, dia kata gini, aku akan mengatakan apa? Menitipkan kepadamu masing-masing sejumlah keping uang perak. Jadi sebenarnya ini kan berbicara tentang talenta, ini berbicara tentang talenta. Silakan dibaca, ini terjemahan Saudara Indonesia. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan saya akan diberikan kepada orang yang di sana. Lalu ini artinya apa? Sebenarnya kita hanya sekedar pengelola. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apa yang Tuhan percayakan. Bahkan dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan begini. Mazmur Daud, sama-sama baca, 3, 2, 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalam. Kalau Tuhan yang punya semuanya, berarti kita ini apa? Kontraktor. Berarti kita hanya sekedar pengelola. Nah bagaimana, makanya tadi saya katakan, point of view kita bagaimana seandainya apa yang ada di tangan kita, itu sebenarnya kita bukan pemilik sesungguhnya. Bagaimana kalau itu kita hanya sebagai pengelola. Nah kalau kita punya mindset ini, maka kita akan semakin mudah dalam memberi. Bahkan Daud sudah tahu, dari dalam 1 Tawarik, dikatakan engkaulah empunya segala-galanya. Makanya saya percaya kalau suka memberi adalah indikator, adalah tanda bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Nah saya mau kita menanamkan, kita punya mindset seperti ini supaya kita mengelola dengan baik. Pada saat yang punya bilang berikan, kita mau berikan. Pada saat yang punya bilang kelola dengan baik, kita bisa kelola dengan baik. Karena banyak orang yang
Sebenarnya dia pengelola tapi sosok jadi pemilik, makanya pelitnya minta ampun. Ya. Ingat, sadarlah diri kita adalah pengelola. Makanya lihat samping kiri kanan yang bilang, weh pengelola kamu. Pengelola, ingat. Ya. Ini penting buat kita, supaya waktu kita memberi, kita tidak pernah merasa kurang. Nah kita juga harus tahu bahwa memberi bukan sekedar kewajiban. Melainkan respon syukur atas kasih karunia Allah yang telah diberikan lebih dahulu kepada kita. Nah perhatikan kalau nanti Bapak Ibu baca ayat surat Paulus ini di dalam 2 Korintus mulai dari ayat 8. Dia sebenarnya dimulai dengan ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi tadi saya akan cerita Makedonia lebih dahulu. Jadi Paulus memakai Makedonia ini untuk mendorong, untuk bikin, Korintus, Makedonia lebih duluan loh, kamu bagaimana? Ya. Tetapi kita lihat ternyata jemaat di Makedonia bisa memberi karena ada kasih karunia. Makanya dikatakan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dan ini berbicara tentang pemberian Makedonia kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Ya. Itu artinya sebenarnya Bapak Ibu dengar baik. Kita memberi karena anugerahnya, kasih karunia-Nya sudah membentuk hati kita menjadi orang yang murah hati. Semuanya dimulai dari kasih karunia. Bagaimana prosesnya? Allah kasih kita kasih karunia dulu. Lalu kasih karunia itu dalam prosesnya kita terima dan kemudian itu mengubah hati kita yang dulunya pelit menjadi murah hati, yang dulunya sekeh menjadi suka traktir. Nah kemurahan hati inilah yang kemudian melatih kita untuk kita memberi dan melatih kemudian hati kembali. Begini ya, pada saat Tuhan kasih kita kasih karunia, hati kita diubahkan, kemudian kita mau belajar untuk memberi, pada saat kita taat untuk mau memberi, ternyata waktu kita melakukan, pemberian itu juga melatih kembali hati kita. Seperti itu sirkulasinya. Kalau kita berani melangkah untuk memberi, di saat kita memberi, maka memberi adalah sebenarnya salah satu sarana yang Allah pakai untuk terus memproses hati kita sehingga lahir yang namanya kerelaan hati. Saya kalau kasih mau lihat bagannya itu seperti ini. Bapak Ibu lihat, anugerah Allah Tuhan kasih kepada kita, kemudian hati kita berubah, transformasi hati terjadi, lalu kita mulai ada dorongan untuk memberi. Nah Bapak Ibu dengar baik, kalau engkau punya dorongan memberi, lakukan. Karena waktu engkau taat memberi, ini akan mengubah terus hatimu. Begitu terus berputar terus. Makanya orang mengubah hati menjadi dari pelit itu proses. Enggak langsung terjadi. Makanya harus yang kita lakukan adalah taat. Kalau Tuhan bilang berikan, ingat saya pengelola, saya akan memberi. Kalau kita memberikan sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama engkau akan terbiasa menjadi orang yang suka memberi, yang mengerti katakan amin. Iya. Ya. Saya mau kasih tahu, kecenderungan manusia itu tidak suka memberi, betul apa betul? Aslinya manusia itu seke. Saya sudah sering cerita, beberapa peneliti itu mengumpulkan anak-anak bayi di dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan itu tidak ada barang apapun. Lalu kemudian anak bayi itu disorongkan sebuah bola. Apa yang terjadi sama anak bayi itu? Mereka rebutan bola. Jadi pada dasarnya kita itu egois. Kita itu pelit. Makanya untuk menjadi orang yang murah hati, suka memberi, kasih karunia harus ada dulu. Kita mengerti bahwa kita ini penerima kasih karunia. Karunia mengubahkan kita, ada dorongan kita untuk memberi. Begitu kita taat itu akan berproses. Ketaatan kita kemudian akan membentuk hati kita kembali. Setelah hati kita dibentuk kembali, ada keinginan lagi. Lakukan lagi. Percayalah, engkau akan menjadi orang pribadi yang suka memberi. Dan itu selalu dimulai dengan yang namanya dari kasih karunia, yang mengerti katakan amin. Makanya saya percaya begini, Bapak Ibu harus percaya bahwa suka memberi bukan dimulai dari kemampuan finansial, bukan dimulai dari hartamu yang melimpah, bukan dari kondisimu yang ideal, tetapi dari kesadaran bahwa engkau dan saya penerima kasih karunia. Yang setuju katakan yes. Halo. Ya. Jangan tunggu kita banyak uang, halo. Jangan tunggu nanti kondisimu ideal baru mau belajar untuk memberi. Kalau Tuhan ngomong berikan, belajar untuk taat. Supaya hati kita terus diubahkan sama Tuhan menjadi orang yang suka memberi.
Orang yang suka memberi terus menerus, lahir yang namanya kerelaan hati. Lahir yang namanya murah hati. Tapi itu hanya bisa dimulai kalau kita menerima kasih karunia. Kita menerima kasih karunia kadang-kadang kondisinya tidak ideal. Kadang-kadang kita sedang sedih, kita sedang kekurangan. Makanya saya katakan bukan dari kemampuan finansial kita dulu, bukan. Tetapi hati yang diubahkan. Ya, makanya saya mau kasih tahu, kalau engkau dari saat ini, kalau mau memberi, belajar dari sekarang. Bukan nanti saat terima gaji banyak. Belum nanti kalau terima gaji 2 juta, percayalah. Kalau sekarang uang ini kan sebagian besar mahasiswa. Engkau terima kiriman, kalau engkau nggak mulai sisihkan, buat engkau belajar memberi. Percayalah mau gajimu 3 digit, 2 digit, 10 digit, tidak akan kau pernah mau memberi. Kenapa? Dari kecil tidak pernah dilatih. Latih dari sekarang. Terima. Langsung. Sisihkan. Simpankan untuk kita memberi. Belajar dari uang kiriman yang kecil itu. Supaya pada saat kita terima 2 digit, kita mau beri sama Tuhan itu mudah. Karena hati kita sudah dilatih. Ya memang kadang-kadang kalau kita memberi, seringkali ada yang kita korbankan. Betul atau tidak? Yang kita korbankan seringkali pergi ke McD. Beli kopi, komar. Ya, kita korbankan itu supaya kita bisa memberi lebih untuk orang lain. Kita korbankan banyak hal. Kita korbankan nongki-nongki kita. Iya, supaya kita bisa memberi. Tapi itu memang harus kita latih. Belajar untuk memberi dan memberkati gereja atau orang lain. Karena pemberian yang sejati bukan lahir dari kantong yang penuh. Tetapi lahir dari hati yang penuh dengan kasih karunia yang setuju katakan amin. Tidak peduli apapun keadaanmu saat ini. Kalau Tuhan berkata beri. Atau ada dorongan untuk memberi. Latih untuk memberi. Ya. Bahkan berapa banyak yang, karena kan kadang-kadang pendeta itu ngomong begini. Kita memberi karena kita sudah diberi. Bapak Ibu hati-hati. Ini jangan disimplifikasi. Ngerti maksudnya jangan disederhanakan. Oh saya ini memberi karena saya sudah terima kasih karunia keselamatan. Kalau kita hanya berpikir sederhana itu, maka sebenarnya kita juga transaksional. Enggak ada jauh bedanya, bedanya kita terima di depan, orang lain terima di belakang. Apa bedanya? Yang satunya suap, yang satunya gratifikasi. Halo, betul atau tidak? Apa yang dikatakan kalau hamba Tuhan ngomong kita memberi karena sudah diberi, itu namanya ada yang namanya proses. Prosesnya apa? Yang tadi saya kasih tahu, hati kita penuh dengan kasih karunia, hati kita diubahkan dulu. Kapan diubahkan? Saat engkau belajar mau memberi. Dan itu akan sirkulasinya akan terus berputar. Begitu kita bisa memberi, maka kita akan disebut tadi, kita memberi karena kita sudah diberi kasih karunia. Itu cara berpikirnya. Nah saya mau kita semua jangan sampai, disimplifikasi yang seperti itu, jangan. Ingat sekali lagi, kita memberi karena sudah diberi, maksudnya adalah karena kita menerima kasih karunia keselamatan, dan keselamatan itu mengubah hati kita sehingga kita memberi tanpa perlu menuntut balasan. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman yang tadi saya tunjuk 3 orang yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah, silakan maju ke depan. Saya mau kasih ilustrasi sedikit supaya kita mengerti. Ya, ternyata apa yang kita lakukan itu bukan transaksional, tapi memang sesuatu yang mengubahkan kita. Ya, oke maju, silakan ke sini. Ya, nanti yang jadi Bapa di sorga yang beri kasih karunia Kiro. Di atas ini yang pakai baju hitam. Ya, sudah kelihatan ya? Gitu. Sini. Ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Anggaplah ini Bapa di sorga. Ya, walaupun lebih mirip setannya daripada bapaknya. Karena pakai baju hitam. Kalau mukanya mah Lucifer ya. Aduh. Oh salah ya. Bapak Ibu dengar baik. Waktu dia kasih karunia, dia terima kasih karunia, ini penerima kasih karunia. Dia terima cuma-cuma, sabar ya. Dia terima nih kasih karunia. Karena dia sudah penuh dengan kasih karunia, hidupnya diubahkan, hatinya diubahkan. Apa yang terjadi? Dia kemudian memberikan tanpa menuntut balas. Ternyata tiba-tiba Tuhan juga kasih karunia buat dia. Hatinya diubahkan oleh kasih karunia. Kemudian dia juga akhirnya belajar memberi. Kalau tidak ada ini kayak transaksional, betul atau tidak? Dia ngasih karena betul atau tidak? Tapi sebenarnya dia ada karena kasih
Kasih karunia. Seringkali kita dalam komunitas kita begitu. Tapi saya mau kasih tahu, kasih karunia itu yang mengubahkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu mereka saling memberi, itu bukan karena, oh ini karena dikasih. Ada yang kayak begitu, kalau kayak begitu namanya transaksional. Ingat pada saat kita memberi orang lain, jangan tuntut balas. Halo, berikan itu karena engkau adalah penerima kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat 3 orang yang ganteng ini. Silakan duduk. Duduk ya, jangan pulang. Ya. Makanya hati-hati. Apalagi ada terminologi, mari kita memberi pada Tuhan. Waktu kita baca ayat ini, Paulus itu tidak ngomong begini sama jemaat-jemaat. Ayo mari jemaat Tuhan, kita akan memberi kepada Tuhan. Tidak. Hati-hati dengan terminologi memberi kepada Tuhan. Kalimat ini seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan butuh uang. Enggak, Tuhan enggak butuh uang. Ya. Atau ada di sini yang kalau kiris di belakang kita itu, kita kiris, nomor rekening Tuhan Yesus. Enggak ada tuh. Rekeningnya GBI Okumene, betul atau tidak? Ya, kalau kita ingat-ingat Tuhan gak butuh uang. Karena sifat Allah independen, Allah gak butuh apapun di dunia ini. Makanya Paulus gak berkata kita akan kumpul duit buat Tuhan, ya enggak. Paulus berkata mari kita membantu kebutuhan orang lain. Ingat, ini yang penting buat kita mengerti. Pada saat kita memberi, arah hatinya harus kepada Tuhan, tapi medianya manusia. Ini prinsip. Ya. Sama saat kita melayani Tuhan. Teman-teman pelayan Tuhan saya ajar di sini. Saat kita melayani, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tapi melalui manusia. Yang kita layani bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang tiba-tiba ke sini baru kita layani. Asar selamat datang Tuhan Yesus. Enggak. Yang kita layani adalah jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Ingat, Yesus pernah berkata begini dalam Matius 25 ayat 40. Ini prinsip. Dan Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk... Halo? Jadi pada saat kita melayani manusia, kita memberi kepada manusia, ingat, pastikan arah hatimu ke Tuhan. Pada saat itu engkau sedang memberi kepada Tuhan. Halo? Ya. Makanya pemberian kepada sesama manusia diterima sebagai pemberian atau pelayanan kepada Tuhan Yesus. Nah kita harus mengerti ini prinsip. Jangan sampai ada orang bilang, Tuhan kan enggak butuh uang, ngapain kita ngasih persembahan ke gereja? Salah. Pada saat kita memberikan persembahan, pastikan itulah kenapa kita selalu berdoa, didoakan itu persembahan. Supaya pada saat kita berdoa kita diingatkan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Meskipun kita memberi masukan itu bukan ke kantongnya Tuhan, kita masuk ke kantong persembahan. Perhatikan ini. Alur pemberian kita, ingat, kita memberi kepada sesama. Tapi hati kita arahkan kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, pemberian kita diterima sebagai pemberian kepada Tuhan. Ini prinsip yang harus kita mengerti sama-sama. Supaya kita nggak ada lagi ngomong, itu buat gereja bukan buat Tuhan. Oh itu, no. Saat kita melayani apapun itu, kita selalu medianya melalui sesama manusia. Tapi sepanjang arah hatimu kepada Tuhan, engkau sedang memberi kepada Tuhan. Makanya perhatikan ini baik-baik. Selanjut kita masuk lagi di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini ayat yang cukup seru buat saya. Sama-sama kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan kata-katanya. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Sedikit ke banyak artinya ada di tengah-tengahnya proses. Bagaimana kalau kita berkata ini adalah prinsip, ya, sedikit menabur, sedikit menuai. Ini adalah prinsip yang berjalan juga dalam hidup kita. Nah, saya tidak akan encourage Bapak Ibu Saudara sekalian supaya menabur lebih banyak, bukan. Prinsip ini sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita dan saya mau kasih tahu sebenarnya apa yang dibicarakan sama Paulus di ayat yang ini. Semakin kita banyak belajar, maka kita semakin ulangi. Semakin kita banyak belajar, kita semakin kita banyak berlatih, semakin jago. Betul atau tidak? Ya. Semakin kita banyak menginjili orang, maka semakin banyak orang yang mendengar
Injil. Jadi yang dimaksudkan dengan Paulus dengan ayat ini adalah semakin banyak kita berlatih memberi, maka semakin hatimu menjadi rela hati. Yang setuju katakan amin. Makanya dikatakan dari sedikit kamu belajar untuk memberi supaya nanti kemudian bisa menjadi banyak. Kenapa? Hatimu sudah menjadi hati yang rela dan murah hati. Halo? Ini bukan ajakan kita supaya memberi lebih banyak, bukan. Kenapa saya bisa katakan ini berbicara tentang hati, rela hati? Karena nanti di ayat ke-7 dan ayat ke-8 konteksnya selalu berbicara tentang berbagai kebajikan. Itu bicara tentang hati. Berbicara tentang kecukupan, ayat 8. Berbicara tentang kemampuan memberi lebih lagi, ayat 10 dan 11 nanti baca. Bahkan berbicara tentang ucapan syukur kepada Allah. Bahkan berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Jadi makanya saya mau kasih tahu, mulai dari sekarang belajar untuk memberi walaupun itu sedikit. Karena nanti kalau saat Tuhan kasih kamu banyak, kamu juga akan memberi banyak. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi ini bukan ayat untuk kita mendorong orang memberi lebih banyak kepada Tuhan, bukan. Tapi supaya hati kita terlatih untuk suka memberi. Ya. Yang masalah juga di ayat ini adalah begini. Kalau kita melihat ayat ini, sedikit dan banyak bagaimana ukurannya? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah sekali lagi saya katakan ukuran banyak dan sedikit itu seperti apa? Makanya Paulus menjawab kemudian di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Paulus ngomong gini, hendaklah masing-masing. Tahu artinya? Artinya Paulus mengingatkan bahwa ukuran taburan kita, apa yang kita berikan tidak ditentukan saat engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Halo? Artinya ukuran banyak dan sedikit itu bersifat personal menurut kerelaan hati masing-masing di hadapan Allah. Bukan kompetisi antar jemaat. Karena kalau Natalan itu janji iman, ada beberapa gereja yang bacakan nominalnya beserta dengan keluarga yang memberi. Betul atau tidak? Ya ditulis. Mirip-mirip Kardus Toraja di keluarga ini 3 karbau. 5 babi. Ya, mirip-mirip ya. Ada juga orang yang seperti itu. Ingat, memberi berdasarkan kerelaan, makanya dikatakan masing-masing. Makanya Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan. Makanya prinsip dalam memberi yaitu memberikan berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Ini prinsip pertama dalam kita memberi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Makanya kalau janji iman, pikirkan baik-baik dengan kerelaan hati. Tidak usah lihat musuhmu di sana. Dia kasih 5 juta. Saya juga dia mau kalah. 5 juta 100 ribu. Bedanya 100 ribu. Hanya gara-gara tadi membandingkan diri sendiri dengan dia. Tidak. Padahal setelah itu uangnya cuma 4 juta aja. 1 juta 100-nya pinjol lagi. Kan luar biasa. Ya. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Tapi berdasarkan apa yang ada. Karena itu banyak dalam perspektif Allah. Tidak selalu berarti nominal yang besar. Yang mengerti katakan amin. Bukan berbicara tentang nominal yang besar. Melainkan ini. Pemberian kita lahir dari penyerahan diri sesuai dengan apa yang kita miliki. Apa itu penyerahan diri? Semakin besar penyerahan diri dalam pemberian kita, maka semakin besar pula bobot rohaninya di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh dalam Markus 12 ayat 14. Waktu itu Yesus berdiri di bait Allah, lalu kemudian orang kasih masuk persembahan. Orang kaya kasih masuk persembahan, bunyi-bunyi, kelontang-kelontang. Bahkan ada yang tiba-tiba datang seorang janda. Ya, enggak tahu kenapa janda sering sekali diungkit sama Yesus. Ya, untung bukan janda muda, yang pasti gitu ya. Janda itu ngasih 2 keping perak. Terus Yesus ngomong, dari semuanya ini, janda inilah yang memberikan paling banyak. Kenapa? Penyerahan dirinya. Dia bilang ini adalah semua miliknya. Artinya apa? Penyerahan dirinya ada waktu dia memberi di sana. Inilah yang Tuhan bilang banyak, bukan masalah nominal. Halo? Tidak ditentukan oleh nominal kita, apalagi bandingkan dengan orang lain. Ya. Supaya apa? Kalau kita belajar memberi seperti janda itu, maka kita tidak menggantungkan rasa aman kita pada duit, melainkan pada Allah. Yang mengerti katakan amin.
Ya. Pemberian yang sejati adalah tindakan menyerahkan kendali, rasa aman, kepemilikan kita kepada Tuhan. Semakin dalam penyerahan diri kita semua kepada Tuhan, semakin nyata bahwa harta tidak kuasai lagi hidupmu. Harta tidak kuasai lagi hatimu. Engkau dikuasai oleh kasih karunia Allah. Yang mengerti katakan amin. Itu. Makanya Tuhan ngomong, oh janda ini memberi lebih banyak. Kenapa? Dia memberi dengan penyerahan diri yang total di hadapan Tuhan. Bukan masalah nominal. Ya. Makanya jangan ejek orang yang ngasih persembahan 2.000. Kalau uangnya 4.000, berarti dia memberi lebih banyak. Daripada punya uang 1 juta, ngasihnya cuma 2.000 juga. Keterlaluan. Ya. Makanya dengan baik. Saat kita memberi kepada Tuhan, ini prinsip yang kedua. Memberikan menurut kerelaan hati. Ini penting. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa itu menurut kerelaan hati? Saya akan jelaskan. Ini prinsip yang kedua. Dengarkan baik-baik. Nah, kata kerelaan hati itu seolah-olah dilawankan atau di-oppositekan dengan yang namanya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena ternyata dengan sedih hati atau karena paksaan itu bisa menghilangkan kerelaan. Nah, apa maksudnya jangan dengan sedih hati? Ya artinya jangan berduka cita saat memberi. Ya artinya jangan dengan penyesalan, jangan dengan rasa kehilangan. Apalagi dengan hati yang dirugikan. Makanya saya ajari yang pertama. Memberi itu kita harus merasa bahwa Tuhanlah pengelola supaya kita tidak merasa waktu kita memberikan kita merasa kehilangan, merasa dirugikan, merasa sesuatu diambil. Ya. Yang kedua jangan karena paksaan. Paksaan artinya apa? Tidak berarti artinya kamu ditodong datang ke gereja. Ada di sini WL yang todong kita bawa senjata, kita akan memberi persembahan, beri yang banyak. Kalau tidak saya tembak. Nanti saya kasih di bawah ada tembakan jelku. Ya. Ada yang di situ WL yang begitu? Enggak ada. Kenapa? Karena jangan dengan paksaan, artinya begini. Bisa jadi engkau memberi karena tekanan sosial. Mau dibilang kayak tadi. Musuhku kasih segitu, saya harus lebih banyak. Atau rasa malu. Siapa yang di sini kalau malu-maluku deh. Uangku ini tinggal 3.000. Tapi malu-malu gua kasih 3.000. Utang kau dulu sama kau 10.000 ya. Jangan dengan rasa malu. Jangan juga karena sekedar jaga reputasi. Takut dianggap pelit, takut dianggap tidak rohani. Halo? Ya. Jangan. Karena ini akhirnya disebut dengan paksaan. Makanya dikatakan sama Paulus, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, kedua hal ini, jangan dengan sedih hati dan paksaan itu punya ciri khas yang sama. Yaitu penyesalan. Menyesal di belakang. Pernah gak kalau sudah ngasih, Tuhan aku berdoa, aku kasih 100.000. Tapi begitu keluar di tempat, aduh kenapa tadi saya kasih 100.000. Aduh salah Tuhan. Itu namanya menyesal. Dan Tuhan tidak pengen yang seperti itu. Itu menghilangkan kerelaan hati. Hati-hati dengan seperti itu. Makanya apa itu kerelaan hati? Kerelaan hati itu bukan emosi yang spontanitas. Bukan emosi sesaat. Dalam bahasa aslinya kerelaan hati itu menurut apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan di dalam hati. Artinya begini. Menurut Alkitab kerelaan hati artinya ada pertimbangan yang matang. Bukan impulsif. Bukan karena yang memberi akan diberkati Tuhan 60-30 kali lipat. Terus bilang oh kalau begitu cocok ini. Saya butuh 600.000, uangku 100.000. Kalau saya kasih masuk ini 60 kali lipat. Oh haleluya. Kasih. Berharap dapat Tuhan lipat gandakan. Itu namanya kita manipulasi Tuhan. Padahal ayat ini tidak berbicara seperti itu. Hati-hati. Jangan dengan impulsif. Tiba-tiba tergerak. Bukan. Pertimbangkan dengan matang. Yang kedua, keputusan pribadi. Jangan karena tekanan orang lain. Jangan karena takut mau dikata. Dengan kesediaan. Jangan sampai menyesal. Dengan sukacita. Bukan dengan beban. Nah ini yang disebut dengan kerelaan hati. Orang tahu mengapa dia memberi. Dia sudah pertimbangkan di hadapan Tuhan. Lalu dia lakukan dengan damai dan sukacita. Makanya gak ada yang penyesalan di belakang. Makanya Paulus menutup ayat ini dengan
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Ini prinsipnya. Makanya saya rindu kita semua begini. Kita semua harus belajar untuk mau terus suka memberi. Karena itu adalah ladang yang Tuhan pakai untuk membentuk hati kita. Menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang rela hati. Yang mengerti, katakan amin. Ya. Mungkin kita yang berkata, Pak, ada yang berkata tadi seperti yang Bapak bilang. Kalau memberi belum terasa sakit, itu berarti belum berkorban. Betul ya, ada yang bicara begitu ya. Saya jelaskan sedikit ya. Kebingungan kita sering muncul karena kita tidak bisa membedakan rasa sakit yang kita alami. Ya. Nah, ada dua jenis rasa sakit saat kita memberi. Yang pertama rasa sakit karena hati menolak untuk melepaskan. Nah, ini model yang tadi, yang menyesal di belakang. Sebenarnya itu saya tidak mau memberi. Aduh, tapi karena tadi bagaimana emosi Kak, jadi ku kasih. Itu tadi karena ada Pak Pendeta lihat saya uang merah saya kasih keluar. Kayaknya Pak Pendeta senyum mukanya. Begitu saya ganti dengan pati murah agak sedikit. Dia kasih bagaimana Kak mukanya Pendeta, jadi saya uang merah saja deh. Ya, ternyata uang 100 juga yang koin yang lama. Biasanya, oh saya dipaksa, saya menyesal. Ini sakit hati karena menolak untuk melepaskan. Inilah yang tadi rasa sakit yang ini nih. Ini jangan sampai. Tapi ada rasa sakit yang kedua. Rasa sakit karena kita merasa melepaskan sesuatu yang berharga. Walaupun kita sebenarnya adalah pengelola. Ini yang disebut dengan korban. Coba bayangkan kalau kita punya uang 100 juta. Lalu kemudian anak kita diterima di universitas, biaya kuliahnya 90 juta. Kita berani bayar gak? Berani bayar. Berasa gak? Berasa. Sakit gak? Sakit. Tapi apa? Kita kasih. Kenapa? Karena kita mau supaya anak kita dapat pendidikan yang baik. Ini yang dimaksud dengan rasa sakit. Berkorban. Apakah ada penyesalan? Enggak ada. Ya, saya cerita sedikit. Anak saya berkebutuhan khusus. Sebulan dia menghabiskan untuk terapinya itu setengah dari gaji saya. Tapi saya tidak pernah sedikit pun mengeluh sama orang. Aduh gajiku habis gara-gara dev doang, aduh. Seandainya begini-gini, enggak. Waktu saya membayar itu. Saya lakukan dengan sukacita. Walaupun kehilangan. Ini rasa sakit ini yang dibilang katakan berkorban. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membedakan ini. Nanti kita susah dengan setengah mati. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Saya tidak akan memberikan penekanan kesaksian. Bahwa kalau kita memberi 10 maka Tuhan akan melipat gandakan. Bukan. Bukan itu. Penekanan yang Tuhan ingin kita pelajari malam hari ini adalah kita semua adalah orang-orang yang sudah disentuh oleh kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Kalau kita semua sudah disentuh oleh kasih karunia, maka pemberian kita bukan lahir dari dorongan emosional, impulsif. Bukan karena tekanan, bukan karena kita menyesal, bukan karena beban. Pemberian itu lahir karena hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang diubahkan oleh kasih karunia, dia tidak lagi melihat memberi sebagai sebuah transaksi. Ia tidak lagi bertanya kalau saya memberi saya dapat apa, no. Dia akan memberi walaupun tidak ada balasan. Dia selalu akan bertanya, Tuhan apa yang harus saya salurkan kepada orang? Tuhan apa yang kau titipkan yang harus saya berikan kepada orang lain? Saat engkau taat, ingat ketaatan itu akan membentuk hatimu. Pemberianmu akan membentuk hatimu menjadi orang yang lebih murah hati. Saat engkau ada dorongan untuk memberi, lakukan. Karena itu akan membuat hatimu menjadi orang yang gak pelit. Ya. Ada juga yang berkata, kalau kita memberi, hitung untung ruginya. Apalagi tentang pekerjaan Tuhan. Halo. Saya selalu mendorong jemaat Tuhan untuk berbijak dalam mengelola keuangan. Engkau tetap boleh merencanakan, tetap bertanggung jawab, tetap perhitungkan kemampuan. Tapi ingat, kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita adalah pengelola yang baik. Kelola baik-baik uang kita. Kelola baik-baik apa yang Tuhan percayakan, harta waktu kita. Memberi kepada sesama, kita menjadi suka memberi, tidak pernah dimaksudkan untuk kita memenuhi kebutuhan Tuhan atau sekedar untuk diri sendiri.
Kita memberi karena Tuhan mau membentuk hati kita. Tuhan sedang mengajar kita melepaskan keterikatan hidup kita pada harta. Belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan diberi kehormatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita memberi itu untuk itu. Ya, makanya saya mendorong jemaat Tuhan. Kalau ada kesempatan untuk memberi, doakan, tanya sama Tuhan. Tuhan, berapa dari apa yang kau percayakan dalam hidupku, saya harus berikan. Karena Tuhan tidak cari nominalnya. Tuhan cari hati yang datang kepada Dia. Saat hatimu datang kepada Tuhan, nominal itu masalah belakang. Bisa saja nominalnya besar sesuai dengan apa yang ada padamu. Bisa jadi nominalnya kecil, tapi itulah bukti penyerahan dirimu kepada Tuhan. Kamu cuma punya 5.000 tapi kamu kasih 4.000. Kamu menyerahkan dirimu mungkin 80% hidupmu sama Tuhan. Bukan masalah nominal. Ingat, para pemain musik saya panggil maju ke depan. Tuhan tidak minta kita memberi. Tuhan tidak minta kita memberi, Tuhan tidak meminta kita untuk memberi karena Dia membutuhkan uang atau apa yang kita miliki. Tuhan mengajar kita memberi karena Dia sedang membentuk hati kita. Yang mengerti katakan amin. Hati yang pelit menjadi orang yang murah hati. Hati yang merasa menjadi miliknya, menjadi sadar bahwa dia adalah pengelola. Bapak Ibu saya tahu, malam kita belajar memberi itu proses. Makanya saya cuma belajar, kasih tahu. Kalau dalam proses pertama terasa berat, bahkan sakit, lakukan saja. Itu bukti ketaatan kita. Lakukan saja, yang penting jangan menyesal di belakang. Itu namanya rela hati. Lakukan saja, karena dengan kita melakukan lagi. Tuhan akan bentuk pribadimu menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang penuh kemurahan hati seperti Bapa di surga. Yang mau dibentuk sama Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang buat nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sama-sama katakan, ku mau seperti, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, arahkan hatimu pada sama-sama katakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku,
Memberi itu cara Tuhan untuk mengajar kita semakin serupa dengan gambarannya. Memberi itu adalah cara Tuhan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Saat kita berani, saat kita memutuskan untuk kita memberi, pemberian kita, action kita akan membentuk hati kita menjadi orang yang murah hati. Akan membentuk kita menjadi orang yang suka memberi. Dan saat kita suka memberi, maka kita sedang memancarkan Bapa di surga. Karena Bapa di surga Bapa yang baik. Bapa yang selalu juga memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus. Yes, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari angkat hatimu lebih keras lagi, menyanyi bagi Tuhan. Katakan, mau sepertimu surga. Kami belajar malam hari ini, ternyata saat kami memberi, Engkau sedang melatih kami untuk meninggalkan keterikatan kami terhadap apapun yang ada di dunia ini. Saat kami belajar memberi, Engkau sedang melatih kami untuk kami menjadi orang yang murah hati, untuk belajar dengan sehingga kami bisa memancarkan kemuliaan Bapa di surga yang juga adalah Bapa yang murah hati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami belajar banyak. Kami mau Tuhan belajar memberi mulai saat ini. Roh Kudus kuatkan kami, ingatkan kami sehingga pada saat kami memberi, pemberian kami berdasarkan apa yang ada pada kami dan kami rela hati dalam memberi. Kami juga mau taat Tuhan sehingga pada saat kami memberi, hati kami terus diubahkan seperti semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu termateri dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan. Anak-anak-Mu yang mendengarkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau menjadi pelaku firman malam hari ini. Sekali lagi lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk malam hari ini. Terdapat 2 amplop di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Kami rindu memberikan dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang telah disampaikan buat kami semua malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau belajar memberi di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. This is the
Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, mewakili gembala dan jemaat GBI Oikumene, pengurus gereja di tempat ini mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di GBI Oikumene, selamat datang di Goal CC. Kalau belum ada gereja di Kota Makassar, apabila jemaat Tuhan mungkin berasal dari luar kota, mau mencari, mau memulai kehidupan baru di Makassar, misalnya mau kuliah dan lain sebagainya, kami mengundang, kami sangat bersuka cita apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mau bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Untuk itu, untuk bergabung bersama dengan kami bisa mengisi form selamat datang yang tadi sudah dibagikan pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian masuk ke tempat ini. Nanti setelah selesai ibadah, pada saat turun bisa ditukarkan form selamat datangnya dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Bisa dikembalikan lagi form yang sudah diisi tadi. Dan juga Bapak Ibu bisa mengisi form pokok doa apabila memiliki kerinduan atau pokok doa khusus untuk mau didoakan. Silakan diisi form pokok doanya, nanti akan didoakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Menara Pondok Daud di tempat ini. Dan selanjutnya kita ada mesbah keluarga hari Selasa. Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung di dalam grup bisa juga scan barcode yang ada di depan kursi saudara untuk mengarahkan kita masuk ke dalam grup gereja. Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, mungkin diberikan talenta buat Tuhan, bisa menyanyi, bisa menari, main tamborin, bisa senyum, sapa orang. Nah, jangan lupa untuk bergabung juga bersama dengan kami dalam pelayanan ini. Kami masih sangat terbuka dan menerima Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kami. Di depan kursi saudara sekalian ada barcode yang kecil, itu untuk link untuk pelayanan. Nah, untuk malam hari ini khususnya kita ada nobar. Final ya, Piala Dunia. Siapa pendukung Argentina? Siapa pendukung Spanyol? Oh. Yang pendukung Spanyol dilarang nobar ya.
Bercanda. Kita silakan bergabung bersama dengan kami. Kita buka jam 3. Sebelum jam 3 silakan datang ke tempat ini, free drink dan food. Silakan bergabung bersama dengan kami. Kita sama-sama seru-seruan, nobar dan dukung tim kesayangan Anda. Mungkin sudah ada yang pulang ya tim kesayangannya gitu. Oke, nanti ya, intinya kita nonton bersama-sama, seru bersama-sama di tempat ini. Kita buka sebelum jam 3 subuh, jadi bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin itu saja informasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat ibadah kami yang kami lakukan malam hari ini Bapa. Dalam setiap ibadah kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus datang menegur setiap hati kami untuk kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan apa yang ada pada kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan memberi untuk Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Ezra yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah hikmat pengurapan yang lebih yang daripada Tuhan tercurah buat hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada Bapa, berdiri menyampaikan firman Tuhan. Ada tangan Tuhan, ada campur tangan-Mu, terus menaungi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga, berkati juga setiap para pelayan Tuhan yang melayani malam hari ini, yang telah memberikan waktu mereka Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Berikan Tuhan Yesus kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka, hikmat Tuhan, dan setiap talenta yang mereka miliki Bapa, biarlah mereka terus mempergunakan untuk memuliakan, memuji Tuhan lewat kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap kami yang hadir malam hari ini, jemaat Tuhan yang hadir Bapa, kami percaya kami sudah dilawat oleh Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan, sudah lahir dari hati kami, dicurahkan buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Puji nama-Mu. Kami terus berdoa Tuhan buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menserahkan Tuhan gereja kami, GBI Oekumene ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah lewat gereja Tuhan ini terus menjadi berkat, terus menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan terus merasakan damai, terus merasakan sukacita karena keberadaan Tuhan gereja di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah keberadaan gereja-Mu terus menjadi jawaban buat setiap orang-orang yang di sekitar kami di tempat ini Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami di tempat ini,
Ibu Gembala kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat dalam masa tuanya Tuhan. Ada pengurapan yang daripada Tuhan, ada pemeliharaan yang daripada Tuhan, ada perlindungan yang daripada Tuhan. Buat Ibu Gembala kami dalam masa tuanya terus dipelihara, kekuatan, kesehatan, umur panjang yang daripada Tuhan mengalir, melimpah dalam kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Wakil Gembala Tuhan, Pastor Ezra bersama istrinya Tuhan Yesus. Anaknya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Biarlah Tuhan mereka terus senantiasa mengasihi, melayani Tuhan. Lewat keluarga Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan, nama Tuhan terus diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu terus serahkan Tuhan leader kami di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pastor Peter Bapak beserta istrinya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan yang daripada Tuhan, ada kesembuhan yang daripada Tuhan buat glory Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Semuanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau rapi setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Kami mau terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami terus mempermuliakan Tuhan. Kehidupan kami terus dalam genggaman kasih Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami mau terus menjadi berkat. Kami terus menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk terus memberitakan kabar sukacita melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau berdoa Bapa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitaran kami di tempat ini Bapa. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memulihkan setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah lewat setiap gereja-gereja yang ada Tuhan akan lahir hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang rindu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat setiap gereja yang ada Tuhan Yesus akan semakin banyak jiwa yang dipulihkan, akan semakin banyak jiwa yang diselamatkan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, menyembah Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa buat bangsa kami, lawat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah ada kedamaian, ada kesembuhan atas bangsa kami, ada pemeliharaan atas bangsa kami, hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus melawat bangsa kami, hingga bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau rapi setiap para pemerintah yang ada di atas bangsa kami, para presiden Tuhan, wakil presiden, para menteri, bahkan setiap pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang daripada Tuhan tercurah buat setiap mereka melayani di atas bangsa ini dengan penuh tanggung jawab yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Kami juga mau serahkan kota Makassar ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Biar lawatan Tuhan terus terjadi di atas kota Makassar. Hujan pertobatan terjadi di atas Makassar. Makassar dipelihara oleh Tuhan. Makassar dilindungi oleh Tuhan. Makassar aman dalam genggaman tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan terjadi terus keamanan di atas kota Makassar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu keluarga-keluarga kami Tuhan yang jauh terpisah. Bahkan Tuhan yang ada di kota Makassar ini Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki pergumulan Tuhan dipulihkan, diberikan jalan keluar buat setiap mereka yang mendapatkan jalan yang buntu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selama sepekan yang akan kami jalani ke depannya ini Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan, kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Tetapi kami terus berjalan bersama-sama dengan jalan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Sebentar
Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kamu terserahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami, sambut dan sempurnakan doa kami yang telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam segala aktivitasmu, baik itu di sekolah maupun di kuliah, pekerjaan dan rumah tangga, apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu dan kemanapun kakimu melangkah. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.